Halo, jumpa lagi dengan saya Carlo Marbun dalam Ayo Belajar. Pada kesempatan ini kita kembali membahas contoh soal TWK dengan spesifik materinya, yaitu contoh soal dari Pancasila. Rekan-rekan calon abdi negara, tes Pancasila ini merupakan tes nanti yang berkaitan dengan sejarah Pancasila, penerapan dari setiap sila-sila dari Pancasila. Berdasarkan pengalaman saya mengikuti tes PNS, tes Pancasila ini merupakan tes yang sangat sulit, karena pada saat saya mengikuti tes PNS, yang saya temukan, soal yang saya dapatkan yaitu banyak yang berkaitan dengan Pancasila, banyak terkait dengan penerapan dari setiap Pancasila, dan bagi saya itu sangat susah karena hampir mirip dari penerapan sila-sila, khususnya penerapan dari sila-sila, sila kedua dengan sila kelima, dan di situ saya mengalami kesulitan. Dan menurut saya pada soal TWK ini yang paling banyak atau yang kurang berhasil saya kerjakan yaitu di soal yang berkaitan dengan Pancasila, khususnya penerapan dari setiap sila-sila. Untuk itu rekan-rekan, supaya hal ini tidak terjadi lagi pada rekan-rekan sekalian, karena dibutuhkan keulitan Anda untuk belajar mengerjakan soal-soal khususnya berkaitan dengan TWK, agar nanti rekan-rekan bisa sukses mengikuti tes, baik itu tes PNS, tes jadi Polri, atau tes-tes soalnya atau tesnya yang mencantumkan atau mengikutsertakan tes TWK. Agar pembelajaran rekan-rekan dapat maksimal, ada baiknya rekan-rekan menyiapkan alat tulis dan menulis hal-hal yang penting. Dan yang terakhir yaitu sebelum nanti saya menjawab setiap soal, rekan-rekan menjawab sendiri terlebih dahulu di bukunya. Baru dilanjutkan dengan pembahasan saya, sehingga rekan-rekan nanti dapat mengetahui berapa kemampuan Anda dalam menjawab atau berapa nilai atau skor yang bisa Anda dapatkan dari setiap pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya dengan membahas 15 soal contoh soal dari tes Pancasila. Ikuti sampai selesai. Tes Pancasila. Soal nomor 1. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari kepribadian bangsa serta sejarah bangsa Indonesia. Ini merupakan cerminan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mengandung dimensi A. Fleksibilitas, B. Realita, C. Idealisme, D. Dinamisme, E. Pragmatisme. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Mari kita lihat bersama pembahasannya. Dimensi realita merupakan nilai dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila yang bersumber dari kenyataan hidup yang ada di masyarakat Indonesia. Pancasila dibentuk berdasarkan kebudayaan Indonesia, sehingga nilai yang terkandung dalamnya harus sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi jawabannya tadi adalah dimensi realita atau realitas, dimensi realitas berdasarkan nilai budaya yang ada di Indonesia. Jadi bukan di karang-karang seperti itu. Jadi di Pancasila itu ada beberapa dimensi Pancasila. Nah, apa dimensi-dimensi yang lain itu? Tetap ikuti pembelajarannya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara kita dirancang oleh A. Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Supomo, D. Sultan Hamid, E. Ahmad Subarjo. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah D. Mari kita lihat pembahasannya. Burung Garuda yang dijadikan lambang negara dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Jadi sudah jelas lambang burung Garuda itu dirancang oleh Sultan Hamid dan disempurnakan oleh Bapak Presiden Soekarno pada saat itu. Lanjut kita ke soal nomor 3.
Isi pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia 1945 alinea ketiga adalah A. Cita-cita yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. B. Persamaan hak yang dimiliki oleh setiap negara. C. Perjuangan yang telah dilakukan untuk mendapatkan kemerdekaan. D. Segala bentuk penindasan dan penjajahan harus dihapuskan. E. Kemerdekaan merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E. Dan berdasarkan pengalaman juga rekan-rekan sekalian, ini masih jelas dalam ingatan saya pada saat mengikuti tes PNS ini keluar soalnya. Dan jujur saja soal ini tidak bisa saya jawab seperti itu. Lanjut kita perhatikan bagaimana pembahasannya. Jadi alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pada intinya menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dapat bangsa Indonesia merupakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal isi atau pembukaan undang-undang ini sudah sering kita dengar, khususnya dalam upacara bendera. Tapi bisa saya di waktu itu lupa. Lanjut kita ke soal nomor 4. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat adalah usulan calon dasar negara Indonesia yang dikemukakan oleh A. Dr. Sutomo, B. Mr. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Dr. Muhammad Hatta, Dr. Anus Muhammad Hatta, E. Mr. Ahmad Subarjo. Jadi dalam sidang PPKI itu, khususnya dalam membuat dasar negara Indonesia, ada 3 tokoh yang memberikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia. Siapakah tokoh-tokoh tersebut? Mudah-mudahan rekan tahu. Dan apa isi dari gagasan setiap tokoh itu terkait dasar negara Indonesia? Silakan dijawab rekan-rekan. Jawabannya adalah A, yaitu Dr. Sutomo. Mari kita lihat pembahasannya. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Sutomo mengajukan usul calon negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lanjut kita ke soal nomor 5. Mewujudkan keadilan sosial dan ikut melaksanakan ketertiban dunia merupakan salah satu wujud Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mengandung dimensi A. Fleksibilitas, B. Realita, C. Idealisme, D. Dinamisme, E. Pragmatis. Silahkan dijawab. Kunci jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. Yaitu dimensi idealisme mengandung cita-cita yang hendak dicapai dalam berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dijelaskan bahwa cita-cita yang hendak dicapai Indonesia diantaranya adalah mewujudkan keadilan sosial dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lanjut kita ke soal nomor 6. Gambar yang ada pada burung Garuda, lambang negara kita, melambangkan sila-sila yang ada Pancasila. Sila yang melambangkan sila ketiga adalah A. Kepala banteng, B. Bintang, C. Paduan kapas, D. Rantai, E. Pohon beringin. Silakan dijawab. Kalau ini mungkin salah satu soal yang agak mudah. Ingat saja rekan-rekan, lambang burung Garuda. Setiap sila itu apa lambangnya? Dan jawabannya adalah E. Pohon beringin. Jadi di setiap sila kita itu ada lambang-lambangnya. Di sila ketiga itu pohon beringin, yaitu melambangkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini tadi makna yang terkandung dalam gambar pohon bintang melambangkan sila pertama, rantai melambangkan sila kedua, 3 pohon beringin melambangkan sila ketiga, 4 kepala banteng melambangkan sila keempat, dan 5 paduan kapas melambangkan sila kelima. Lanjut kita ke soal nomor 7. Adanya pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun merupakan pengamalan Pancasila sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Keempat, D. C. Ketiga, D. Keempat,
E ke-5? Silakan dijawab. Jawabannya adalah D. Jadi pemilu dilakukan setiap 5 tahun itu merupakan pengamalan dari sila keempat. Mari kita lihat pembahasannya. Pemilu dilakukan sebagai sarana masyarakat untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan pilihannya masing-masing. Hal ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Tadi sudah saya sampaikan pada saat saya mengikuti tes PNS itu atau CPNS, soal yang berkaitan dengan Pancasila itu yang paling banyak saya temukan yaitu berkaitan dengan pengamalan setiap sila. Memang kebetulan pada saat itu saya kurang mempersiapkannya, sehingga bisa dikatakan soal-soal ini lumayan susah atau susah saya kerjakan. Padahal waktu itu persiapan saya untuk mengikuti tes PNS itu sekitar hampir 1 tahun. 1 tahun hampir tiap hari untuk mempelajarinya. Dan rekan-rekan bisa ulet mempelajari atau komitmen. Saya yakin rekan-rekan dengan doa dan kerja keras Anda pasti bisa sukses mengikuti atau sukses pada tes menjadi calon abdi negara. Lanjut kita ke soal nomor 8. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang ikut mengusulkan calon dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI BP. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang ikut mengusulkan calon dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI. Muhammad Yamin menyampaikan usulan calon dasar negara pada tanggal A. 28 Mei 1945, B. 29 Mei 1945, C. 30 Mei 1945, D. 31 Mei 1945, E. 1 Juni 1945. Silakan dijawab. Jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasannya. Muhammad Yamin mengemukakan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945. Usulannya yaitu perikemanusiaan, kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan sudah jelas ya 29 Mei pada sidang BPUPKI. Lanjut kita ke soal nomor 9. Pancasila sebagai ideologi tidak mau tertutup dengan perubahan. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Ideologi yang tertutup, B. Ideologi terbuka, C. Ideologi pragmatis, D. Ideologi rigid, E. Ideologi yang dinamis. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus menerima pengaruh dari luar untuk dapat selalu mengikuti perkembangan zaman. Diterimanya pengaruh dari luar harus juga memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya di sini ada filter. Jadi Pancasila itu bisa menerima atau nilai-nilai dari luar atau perubahan, tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa atau tidak bertentangan dari Pancasila itu sendiri. Selagi baik untuk bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan Pancasila, tentu perubahan tersebut dapat kita terima. Lanjut kita ke soal nomor 10. Lanjut kita ke soal nomor 10. Pada pasal 34 ayat 1 Lanjut kita ke soal nomor 10. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengandung tentang pemeliharaan negara terhadap fakir miskin. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke A. 1, B. 2, C. 3, 4, D. 4, E. 5. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E. Mari kita lihat pembahasannya. Pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Nah, hal ini salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah agar keadilan sosial dapat terwujud. Jadi sesuai dengan cita-cita Pancasila, khususnya sila ke-5. Lanjut kita ke soal nomor 11. Istilah Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia pertama kali merupakan usulan dari A. Supomo, D.
Muhammad Yamin, C. Soekarno, D. Rajiman Widyaningrat, E. Ahmad Subarjo. Silakan dijawab. Jawabannya adalah C. Jadi istilah Pancasila itu merupakan usulan dari Soekarno. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengajukan beberapa usulan yang digunakan sebagai calon dasar negara. Usulan tersebut dinamai Pancasila yang terdiri atas nasionalisme, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi 1 Mei menjadi tanggalnya Soekarno, Bapak Presiden kita pertama, yaitu memberikan usulannya terkait dasar negara yang dinamakan Pancasila, sehingga hari lahir Pancasila kita peringati sampai sekarang, yaitu tanggal 1 Juni. Lanjut kita ke soal nomor 12. Setelah disepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada soal nomor 12. Setelah disepakati Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka, pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh A. Mr. Muhammad Subarjo, B. Dr. Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, D. Mr. Muhammad Yamin, E. Dr. Sutomo. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. Panitia 9 bertugas menampung pendapat, usul, gagasan dari para anggota BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Panitia 9 diketuai oleh Soekarno dengan anggotanya ada 9 termasuk Soekarno, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Mas Subarjo, Muhammad Yamin, Abdul Qadir Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Agus Salim, Mr. Amar Ramis, dan Abi Kusno Cokroy Suyoso. Jelas ya, jadi Panitia 9 itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lanjut kita ke soal nomor 13. Perjuangan para pejuang Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan merupakan isi pokok pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia alinea ke A. 1, 2, B. kedua, C. ketiga, D. keempat, E. kelima. Silakan dijawab rekan-rekan. Dan jawabannya adalah B, yaitu alinea kedua. Mari kita lihat pembahasannya. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa segala bentuk perjuangan yang dilakukan bertahun-tahun akhirnya membawa Indonesia untuk dapat mewujudkan kemerdekaannya. Silakan rekan-rekan untuk menghafal pembukaan undang-undang supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pembukaan undang-undang. Dan ini juga soal yang rutin keluar pada tes TWK ya, yang berkaitan dengan Pancasila dan juga undang-undang dasar itu sendiri. Lanjut kita ke soal nomor 14. Setelah sekian lama Soeharto menjadi presiden di Indonesia, banyak penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahannya hingga timbul pergolakan di mana-mana yang memaksanya untuk mundur di tahun A. 1996, B. 1997, C. 1998, D. 1999, E. tahun 2000. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, setelah banyaknya pergolakan berbagai daerah menuntut untuk Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Lanjut kita ke soal yang terakhir. Soal nomor 15. Yang dimaksud makna seimbang pada hubungan warga negara dengan negara pada negara berideologi Pancasila adalah A. Hak dan kewajiban pemerintahan seimbang, B. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama, C. Seluruh warga negara punya kewajiban yang sama dengan warga negara lain, D. Kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan rakyatnya, E. Kepentingan warga negara dengan negara sama-sama dipentingkan. Silakan dijawab.
Dan jawabannya adalah E. Mari kita lihat pembahasannya. Maksud seimbang adalah tidak mengutamakan kepentingan negara, tetapi juga tidak mengutamakan kepentingan warga negara. Kepentingan keduanya harus sama-sama diperhatikan dan berjalan beriringan atau seimbang. Soal contoh tes Pancasila sudah kita bahas. Bagaimana kira-kira rekan pembahasannya? Mudah-mudahan dengan mempelajari contoh soal tersebut dapat menambah wawasan Anda untuk memahami contoh soal tes Pancasila. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan pembelajaran yang berbeda.